Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa itu state management dalam pembuatan aplikasi berbasis web maupun mobile. Untuk yang pertama, mengenai apa itu state management. Jadi state management adalah salah satu konsep penting dalam pembangunan sebuah aplikasi, terutama aplikasi berbasis web maupun mobile. Jadi state itu lebih mengacu pada data yang dikelola oleh aplikasi selama siklus hidupnya, dan state management adalah proses mengelola dan menyingkronkan sebuah data. Terus kenapa kita penting dalam mengimplementasikan state management? Jadi state management adalah salah satu konsep penting dalam pembangunan aplikasi, terutama aplikasi berbasis web dan mobile. Jadi state mengacu pada data yang dikelola oleh aplikasi selama siklus hidupnya, dan state management adalah proses mengolah dan menyingkronkan sebuah data. Jadi untuk yang pertama itu memastikan konsistensi data. Jadi ketika kita merancang sebuah aplikasi itu agar lebih konsisten lagi dalam menyingkronkan data. Terus mengurangi bug dan masalah sinkronisasi. Jadi ketika kita menggunakan state itu dapat mengurangi bug dan sinkronisasi. Contohnya misal saat melakukan compiling itu nggak semua kode itu akan decompiling. Jadi ketika kita menggunakan state management itu akan masuk ke sisi klien. Terus untuk yang ketiga itu meningkatkan performa aplikasi. Ya ini seperti compiling tadi. Jadi aplikasi akan menjadi lebih ringan dan meningkatkan performanya, karena nggak semua kode yang di run itu decompiling oleh komputer. Terus jenis-jenis state management. Jadi untuk jenis state management itu ada 4. Untuk yang pertama itu local state, terus yang kedua global state, yang ketiga server state, dan yang terakhir itu URL state. Terus apa itu local state? Jadi local state adalah data yang dikelola dalam komponen tertentu, misalnya form input dalam sebuah form. Jadi misal kita memiliki sebuah form login yang misal isinya email dan password. Nah, nanti datanya itu akan dikelola oleh komponen state. Terus untuk global state, data yang perlu diakses oleh banyak komponen, misal informasi pengguna yang login. Nah, ini contohnya misal kita memiliki sebuah navbar yang misal ini tombol login. Nah, misal kita berhasil melakukan login nih. Nah, nanti misal ada nama kita di sini, nama user. Nah, itu datanya dapat diakses di banyak komponen. Misal kita masuk ke service, nah di sini tuh navbarnya tidak hilang. Yang nanti kalau kita menggunakan React atau Next.js itu loginnya itu ditaruh di atas children. Terus untuk server state, server state itu adalah data yang disinkronkan dengan server. Misalnya data yang diperoleh melalui API. Nah, kalau ini jadi datanya yang disinkronkan dengan server, misalnya kita ngehit sebuah API yang nanti akan disinkronkan dengan server yang membuatnya lebih akurat lagi. Terus untuk URL state itu adalah data yang ada di URL seperti parameter query dan route. Nah, kalau ini tuh lebih ke misal
kita kalau menggunakan React itu menggunakan use route. Nah, nanti akan kita bisa mengambil data yang ada di URL tapi dalam bentuk dalam bentuk parameter, kalau enggak query, dengan menggunakan use query. Terus untuk selanjutnya itu adalah teknik menggunakan state management. Untuk tekniknya itu sebenarnya ada banyak, tapi saya mengambil 4 saja. Untuk yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, untuk yang pertama itu kita menggunakan React, jadi menggunakan useState sama use Redux. Terus contact API, ini contact API itu lebih ke global. Terus Redux sama MobX. Terus untuk contoh implementasi state management itu seperti ini. Misal kita menggunakan useState dari React, from React, terus kita menggunakan variable counter, terus kita menggunakan useState menggunakan variable count yang di set countnya menggunakan useState dengan nilai default 0. Terus di return. Nah, jadi kalau di React, return ini untuk ngompil kode ke kode JavaScript dengan runtime Node.js. Misal di sini kita mau nge-count kita akan mengambil count di sini di paragraf, dan kita menggunakan button on click set count tambah 1 increment, terus button on click terus kita menggunakan set ini. Jadi kalau yang kiri ini nilai, yang ini tuh kayak yang digunakan gitulah. Kita menggunakan set count, terus kita panggil countnya tapi dikurangi 1, terus kita export default counter. Jadi ini tuh belum lengkapnya. Jadi kalau lengkapnya itu nanti kita menggunakan sebuah handle on click lah, misalnya handle click. Di sini kita membuat sebuah count handle click gimana gitu. Terus untuk kesimpulan dari state management itu sendiri adalah aspek krusial dalam pengembangan aplikasi yang mempengaruhi performa, terutama dalam menjalankan kode aplikasi, terus konsistensi. Jadi membuat kode itu lebih konsisten dan tidak membuat bingung, dan kemudahan pengembangan. Jadi kayak semisal kita melakukan kolaborasi dengan tim, itu akan mempermudah dalam pengembangannya. Terus untuk memilih teknik dan library yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi yang sangat penting untuk memastikan aplikasi yang scalable dan maintainable. Oke, baik, mungkin itu dulu untuk penjelasan mengenai state management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.